Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham CLPI kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham CLPI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri tinta, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan tintanya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan CLPI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh InColor sebesar 50,99%, PT Bukit Jaya sebesar 7,43%, Chandra sebesar 6,65%, dan masyarakat sebesar 34,93%. Dan dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 7,3%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 12%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 37,5%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 9,4%. Untuk dari segi aset juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 21,6%. Dan dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 75,9%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary lapor keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya, yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya hanya sebesar 4,58%. Jadi kalau kita lihat secara histori mungkin 3-4 tahun terakhir, ya memang rata-rata dari NPM-nya sekitar 4% lebih. Terus untuk dari segi EPS-nya di 129 dan membuat per-nya di 7,97 kali. Untuk dari segi per mungkin ini merupakan per yang paling tinggi ya untuk dari saham CLPI ini. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1664 dan membuat PBV-nya di 0,62 kali. Kalau dari segi PBV untuk saham CLP ini selalu konsisten ya, masih di bawah 1 dari 2014 sampai 2021. Untuk dari segi DER-nya di 0,55 kali. Untuk dari segi DER juga konsisten masih di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 7,77%, jadi masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk ROA di 5,03%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1030, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1300. Jadi memiliki margin of safety 26%. Dan ini kesimpulannya, yang menambah dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesnow karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk CLPI masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham CLPI ini. Teman-teman, untuk saham CLPI ini sebenarnya cukup menarik ya dari segi fundamentalnya. Cuman secara valuasi atau margin of safety-nya menurut saya 20% masih over value lah ya. Mungkin saya akan menunggu sekitar 30% atau harga saham CLPI ini di bawah 950. Mungkin di situ akan lebih menarik untuk dari saham CLPI ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.